Tensura Season 4. Ini adalah video yang gue janjikan sebelumnya di video curhatan tuh kalau gue bakal ngebahas Tensura ya. Dan specifically buat Season 4-nya yang masih ongoing sampai sekarang. Sebelum gue pengen ngomong dulu kalau misalnya gue sebenarnya nggak mau nonton Season 4-nya dulu sekarang ya, karena gue mau nambung episode biar nggak kejadian kayak Season 3 yang gue nonton ongoing rasanya kayak boring banget gitu. Gue pengen kayak sekaligus langsung plong, walaupun gue tahu Season 4 punya 50 episode. Aduh, banyak banget ya. 4 core dibagi 4 core. Jadi ya, gue mencoba untuk nabung sampai opening kedua dari Season 4 ya, atau core 2 yang judul taktik. Gue lupa yang nyanyiin siapa, tapi intinya itu ditampilin ya, atau muncul gitu. Menandakan kalau kita udah memasuki arc baru. Openingnya oke, bagus, visualnya juga luar biasa, ngikutin Black Summoner ya. Gue nggak tahu sih direktornya sama atau enggak, tapi bukan ngikutin sih, lebih tepatnya kayak mungkin terinspirasi atau apa, tapi mirip banget. Bedanya Black Summoner itu no spoiler, ini opening banyak spoilernya. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu kalau gue bukan pembaca light novelnya, gue juga bukan ngikutin orang yang ngikutin manganya, walaupun gue pernah ngecek dulu kalau manganya ya. Tapi gue tuh adalah orang yang pernah ngikutin kayak alur cerita, atau misalnya orang bikin kayak ringkasan cerita, alur cerita gitu dari YouTube ya, atau di mana gitu ya, tentang Tensura ini. Zaman-zaman 2020 awal-awal, pokoknya awal-awal gue nonton Tensura lah. Itu sekitar 5-6 tahun lalu, awal-awal gue nonton Season 1. Gue nggak sengaja baca sinopsis karakternya si Chloe, yang dimana ya di Season 1 kan ditampilin kalau dia dikasih topeng sama Rimuru. Yang gue nggak akan bahas sih spesifik kayak apa, karena jujur gue nggak inget juga ceritanya kayak gimana, tapi yang pasti gue tahu ini karakter penting yang ya gue nggak bisa spoiler banyak-banyak sih, tapi gue bakal nunjukin excitement gue karena ya gue lumayan teriak-teriak ya ketika opening Season 4 Core 2 nya tuh dimulai, karena langsung dimulai dengan penampakannya si sosok misterius yang muncul di Season 1 final ketika dia ngecium Rimuru itu ya, yang sampai sekarang masih menjadi misteri, walaupun sebenarnya gue udah tahu sih siapa sih. Dan beberapa kali juga badannya tuh ditampilin ya di chambernya si Luminos Valentine, agak ribet nyebut namanya, di chamber S-nya dia, dimana dia ngebukuin seseorang yang sepertinya kita harusnya familiar, cuman karena belum ditampilin aja. Ya, gue sih nggak sabar ya, karena harusnya kita tuh udah memasuki Chronoa Arc ya kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Gue bukan pembaca light novel sekali lagi ya, gue cuma baca alur cerita aja dan sinopsis. Gue pengen baca banget novelnya, tapi gue males kalau misalnya ngelewat HP. Gue maunya beli langsung buku fisiknya, karena baca lewat HP ya gampang ke distract kan. Tapi sampai sekarang gue belum nyentuh sih, karena gue masih mau nunggu dulu ini bagaimana Season 4 dulu diadaptasin di kedepannya. Tapi intinya ini karakter yang gue tungguin banget, karena gue ingat banget zaman-zaman dulu ketika awal-awal gue nonton Tensura, dan gue nggak sengaja baca cerita tentang ini karakter yang ternyata complicated banget ya. Bisa dibilang dia adalah main core-nya dari Tensura. Iya, gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Ya, karena tapi intinya gue nggak sabar lah. Ini gue pengen nungguin karakter ini karena memang sebagus itu dan so well written itu. Yang dimana sebenarnya ini karakter memang masih menjadi misteri dari awal-awal season 1 ya, dari awal season 1, lebih tepatnya ketika awal-awal Eldora tuh disegel sebenarnya, yang dimana merupakan orang yang sama, yang hidup kayak lama banget gitu, ratusan tahun, ribuan tahun. Ini karakter kok bisa hidup selama itu ya, tinggal tunggu Chrono Arc aja lah. Dan juga Chrono Arc ini mungkin bakal barengan sama Primordial Demon itu ya, 3 bawahan Rimuru. Tapi intinya ya perekrutan 3 bawahan Rimuru yang baru ya, Primordial Demon sama kayak Diablo ya, itu gue masih ingat sih namanya sih. Yang pertama yang rambut kuning itu, atau Yellow Primordial itu Carrera, terus Violet Primordial atau misalnya Primordial ungu itu adalah Ultima, dan yang putih udah pasti Testarossa yang paling anggun di antara ketiganya. Dan perekrutannya dilakuin di Season 4 Core 2 ini harusnya ya, karena gue udah lihat previewnya, kalau nggak salah previewnya bener Season 4 episode 14, kalau misalnya Diablo bakal berantem sama Carrera dulu. Nih, emang suka ngajak ribut nih iblis satu ini. Dan seingat gue kayaknya ngesaman mereka tuh butuh ini deh, butuh sacrifice banyak deh. Gue lupa ya, seingat gue kalau gue baca di alur sinopsis dulu tuh kayak begitu ya, cuma nggak tahu nanti pengadaptasian kayak gimana.
Tapi yang gue tungguin sebenarnya bukan itu, karena gue udah expect ini bakal datang ya, karena di manganya Tensura juga beberapa waktu lalu juga udah ditampilin kan 3 primordial ini bakal yang udah muncul juga di manganya, tinggal animenya doang sih yang masih agak telat. Tapi yang gue tungguin sebenarnya Konoha Arc gitu, karena menyangkut dengan Konoha, Dewi Konoha. Kalau kalian tahu Dewi Konoha itu saha, ya cari tahu aja lah. Nanti intinya kalian bakal paham apa yang gue omongin, tapi gue gak bakal banyak spoiler. Dan sebenarnya yang gue tahu juga bukan cerita lengkap, yang lebih tepatnya kayak cerita ya sekelibat aja lah. Ini Chloe itu siapa, terus kenapa ada 2 entitas gitu, dan kenapa masalah topengnya Rimuru juga gue udah tahu sih. Kalau masalah topengnya Rimuru itu segila itu, karena dulu kalau nggak salah gue pengen nge-search ya masalah kenapa bisa topengnya Rimuru tuh kayak ada banyak gitu, padahal sebenarnya yang punya cuma 1 orang, cuma memang dibagi-bagi aja topeng yang bisa nge-suppress time gitu, yang dimana juga dijelasin di season 1 episode 24 ya, ketika si Zue lawan Diablo, yang dijelasin sekelibat doang lah. Tapi ya sebenarnya pemilik topeng itu siapa ya. Dan yang paling parah adalah ketika gue perhatiin lagi tuh visualnya itu kayak ngetis beberapa kata-kata gitu, jadi ada awakening, paradox atau apa gitu di tengah-tengah visualnya, yang dimana sepertinya mereka mencoba mereveal sesuatu, tapi kita masih belum tahu apa ya. Setidaknya gue udah tahu sih apa yang mereka coba reveal. Intinya spoiler berat banget nih ini opening. Gue yang bukan like novel reader atau pembaca novelnya aja tuh langsung ngeh gitu kalau misalnya ini tuh opening yang seharusnya tuh ditahan gak sih. Tapi jujur visualnya tuh paling beda dibanding Tensura yang lainnya dari season 1 sampai season 3. Menurut gue malah lebih bagus ini dibanding visual yang season 4 part 1 ya. Walaupun visual season 4 part 1 menang di Yuki lawan Rimuru ya. Walaupun Yuki lawan Rimuru yang di anime entah kenapa kayak agak kurang gitu. Tapi yaudah, itu aja yang pengen gue sampein. Oh ya, satu lagi, gue baru ingat endingnya. Jujur gue denger endingnya, tapi gue belum cari tahu liriknya. Tapi gue denger dari orang-orang, katanya lirik itu ngegambarin karakter. Wah, gue nggak bisa jelasin juga sih, karena jatuhnya spoiler juga dong. Intinya ngegambarin satu karakter yang perjuangan dia nyelamatin Rimuru, udah itu aja dah. Gue nggak bisa jelasin karakternya siapa, karena jatuhnya malah spoiler lagi. Gue belum ngecek liriknya kayak gimana. Kayaknya gue harus ngecek habis ini deh, tapi gue bakal ngecek habis video ini. Tapi intinya ya, gue nggak sabar banget pengen nunggu karakter ini akhirnya ke reveal ya. Yang sebenarnya kita udah lihat terus ini karakter, cuman kita nggak tahu kalau karakter itu sepenting itu. At least mungkin buat kalian yang cuma ngikutin animenya, kalau ngikutin light novel ya nggak usah tanya lah. Gue aja yang ngikutin cuma alur cerita sinopsis itu, dan gue masih berusaha buat cari novelnya yang fisik ya, karena entah kenapa translation Indonesia memang kurang bagus ya kalau gue perhatiin dari beberapa komunitas. Tapi ya udah, intinya gue nggak sabar season 4 Core 2 ini bakal kayak gimana. Semoga developmentnya bagus ya. Dan ya udah, itu aja mungkin yang pengen gue bahas dari Tensura season 4. Yang ujung-ujungnya gue pengen nabung episode gara-gara opening itu, gue langsung maraton. Itu episode Core 1-nya episode 1 sampai 12-nya season 4 gue langsung maraton cuma buat ngejar itu. Padahal openingnya baru muncul gitu, nggak mungkin langsung dimunculin mereka kan. Ya episode 13 aja ngemunculinnya Ifrit malah, yang gue kaget juga, Ifritnya transgender dong. Bisa berubah gender, tapi ya iblis juga sebenarnya nggak punya gender sih, jatuhnya mereka bisa disguise atau merubah gender mereka sesuka hati gitu. Jadi sebenarnya make sense aja, karena dari awal Tensura ceritain juga kayak begitu. Cuman ngeliat Ifrit kayak begitu sesuai dengan anunya Veldora kayak aneh aja gitu. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa sih, itu biasa lah. Episode selanjutnya seharusnya menyangkut itu ya, 3 primordial yang bakal direkrut oleh Diablo. Gue nggak tahu bagaimana mereka di summon ya, karena gue nggak baca itu. Tapi intinya seingat gue butuh sacrifice yang banyak gitu. Jadi yaudah, kita tinggal tunggu aja. Dan gue juga pengen gak sabar banget. Jadi yaudah, sekian aja dari gue, Mikael Effendi. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan Tensura lainnya. Karena gue berani sumpah, gue berani janji, gue bakal bahas lagi ini Tensura, karena ya gue gak akan review per episode sih, karena ribet ya. Tapi intinya gue bakal bahas lagi karena excitement itu gue sama arc ini atau ceritanya Tensura ke depannya gitu. Jadi semoga aja diadaptasi dengan lebih baik. Yang dimana di awal season 4 sebenarnya shadingnya udah lebih bagus lah, pencahayaannya juga udah lebih bagus dibanding season 3 yang kayak datar gitu. Season 1, season 2 no comment karena visualnya ya sosok lah. Jadi udah, sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di video Tensura lainnya. Bye bye.